Selamat pagi saudara sekalian dikasih dalam Kristus. Selamat datang dalam ibadah Reformed Evangelical Church of Indonesia di Sydney. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan dan kita rindu untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita bersama-sama teduh dan berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Tuhan, kamilah yang sering gagal. Kamilah yang sering penuh dengan up and down. Kami khawatir ya Tuhan. Tapi Engkau adalah batu penjuru kami. Engkau batu yang kokoh ya Tuhan. Dan kepadamu kami bersandar sepenuhnya. Tolong kami dalam kelemahan kami ya Tuhan. Ingatkan kami betapa Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau telah memberikan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Dan kami pun bisa memanggil Engkau Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Tolong kami ya Tuhan, dalam segala kegedegilan kami, kekerasan hati kami. Lembutkan kami Tuhan, ubahkanlah kami. Biar apa yang kami dengar, biar apa yang kami nyanyikan menjadi mengubah hati kami ya Tuhan. Jadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui ya Tuhan. Tolong kami dalam kelemahan kami ya Tuhan. Dan biar kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian kasih dalam Kristus, mengapa kita bernyanyi? Ada banyak alasan yang membuat seseorang bernyanyi. Mereka mungkin senang, dan mereka masuk ke dalam kamar mandi dan mereka langsung bernyanyi. Mereka mungkin sedih, dan mereka bersembunyi di kamar dan menangis sambil bernyanyi. Tapi ada satu nama yang membuat berbagai macam orang dari sepanjang abad bernyanyi. Orang-orang ini mengambil instrumen apapun yang bisa mereka mainkan, baik itu gitar, baik itu piano, atau bahkan hanya dengan suara mereka, dan mereka bernyanyi karena mereka mengingat kebaikan Tuhan, betapa indahnya dan manisnya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tapi ya saudara sekalian dan kasih dalam Kristus, nama Yesus Kristus bukan hanya mendorong orang untuk bernyanyi, tapi juga mendorong orang untuk membuat berbagai macam lagu dari sepanjang abad, dari berbagai jenis musik, berbagai jenis genre. Dan semua itu dicurahkan, terarahkan kepada Yesus Kristus Sang Penyelamat. Ada sekumpulan orang-orang yang merasa bahwa jenis lagu tertentu adalah lagu yang benar. Tetapi kebenaran ada bukan di dalam jenis lagu, tapi dalam nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Nama inilah yang mendorong kita untuk bernyanyi. Nama inilah yang mendorong kita untuk menulis lagu. Dan oleh karena nama inilah kita diselamatkan. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu In His Name. Will rise to life again, and in His name a Savior.
He breaks the hardest heart. His worship and adore. And in His name a saving word, release from every sin. In the darkness we have heard, this is God's only word. And oh, for 1,000 times to sing my great Redeemer's praises. And oh, for 1,000 times to sing my great Redeemer's praise. For 1,000 times to sing my great Redeemer's praises. And oh, for 1,000 times to sing my great Redeemer's praise. Selamat pagi, Shalom, Jemaat Reci yang saya kasihi. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rajali pada pagi hari ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Selamat pagi Jemaat Reci yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ketiga di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girkasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, atau terjemahan lain, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartat, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memimpin hidup kami, dan Engkau menghimpun kami semua pada hari ini untuk mendengarkan firman. Kami bersyukur untuk sebagian firman Tuhan yang kami baca. Tuhan, pimpinlah kami saat kami menelusuri kebenaran firman-Mu dari kitab suci. Tuhan, tolong setiap kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menilik hati kami, memampukan kami dengan anugerah-Mu yang limpah,
untuk kami memandang kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang dahsyat dan ajaib, Tuhan yang mulia melalui kebenaran firman. Pimpin pakai hamba-Mu sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pasal yang ketiga ini, Yosua dan bangsa Israel akan memulai satu permulaan yang baru, new beginning. Dan permulaan yang baru itu adalah mereka harus melangkah ke depan untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Dan menarik sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mencatat dengan detail sungai Yordan yang akan mereka seberangi itu sedang overflowing atau meluap sampai kepada tepinya. Apa yang harus dilakukan oleh Yosua? Apa yang ada di dalam pikiran dari bangsa Israel yang akan menyeberang sungai Yordan yang sedang overflowing itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam memulai permulaan yang baru, selalu ada tantangan yang harus kita hadapi. Selalu ada kesulitan yang harus kita lewati. Dan ada ujian yang harus kita lulus di dalam ujian tersebut. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan sendiri memberikan perkataannya kepada Yosua dan kepada umatnya pada waktu mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap itu untuk memulai permulaan yang baru. Alkitab mencatat para imam pengangkut tabut perjanjian itu sampai di tepi sungai Yordan dan mereka berdiri di situ. Saya percaya mereka memandang air sungai Yordan yang begitu deras yang mengalir dari hulu, mengalir di depan mereka menuju ke laut pasir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam keadaan seperti ini, Alkitab mencatat Yosua berkata, datanglah, dekatlah, dan dengarlah firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat, dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Yosua memberitahu realitas kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. The presence of God in the midst of His people. Dan bukan saja Yosua menyatakan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Alkitab mencatat Yosua memberikan hasil akhir dari perjalanan mereka menyeberangi sungai Yordan itu. Ada 7 bangsa yang akan dibinasakan oleh Tuhan Allah bagi umatnya. Konfirmasi ini muncul di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 di dalam ayat yang ke-19. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Tuhan menyatakan melalui firman-Nya, Dia sendiri akan memastikan hasil akhir dari perjalanan mereka mengikut Tuhan. Tuhan memberikan satu kepastian, dan kepastian atau hasil akhir itu ada di tangan Tuhan sendiri. Saudara saya kasih dalam Tuhan, Tuhan juga memberitahukan kepadamu dan kepada saya bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang Dia mulai di dalam hidupmu, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu, Tuhan sendiri. Dan hasilnya itu bukan di tangan kita, tapi ada di tangan Tuhan yang baik, yang akan memastikan segala sesuatu
yang baik itu bagimu dan bagi saya di dalam kedaulatan Dia. Mari kita lihat kalimat firman Tuhan yang sangat indah yang menguatkan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-138 di dalam ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. The Lord will perfect that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu dan bagi saya. Dan dari perjanjian baru, tulisan daripada Rasul Paulus, kita lihat sama-sama di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-6. Filipi pasal pertama ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan yang akan memastikan hasilnya yang baik, yang ada di tangan Dia, yang akan diperuntukkannya bagimu dan bagi saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan saja demikian. Di dalam Yosua pasal yang ketiga ini, pada waktu para imam berhenti di tepi sungai Yordan itu, Yosua memberitahu kepada mereka, segera pada waktu kaki para imam itu dicelupkan ke dalam air sungai Yordan, sungai Yordan itu akan berhenti mengalir. Dan Alkitab memberikan catatan yang detail tentang hal ini. Dan saya ingin mengajak saudara untuk menelusuri bagian ini, untuk melihat detailnya dan menemukan satu kebenaran yang indah dari catatan kitab suci. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Bayangkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, air sungai Yordan sedang deras mengalir. Waktu kaki para imam itu dicelupkan ke dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu di atas, di hulu itu dibendung oleh Tuhan. Sumbernya itu, tanda kutip, dikunci oleh Tuhan, menjadi bendungan. Jadi tidak ada lagi air mengalir dari sumbernya, dari hulu itu. Tetapi air yang sudah dikunci itu masih terus mengalir. Dan Tuhan mencatat detil pada waktu para imam mencelupkan kakinya ke dalam air sungai Yordan itu. Air sungai Yordan itu berhenti mengalir di dalam ayat ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sekarang, air yang sedang mengalir itu di satu sisi berbalik ke hulu, melonjak tinggi menjadi satu ketinggian yang begitu tinggi. Terjemahan di dalam NKJV itu, di dalam ayat ke-16 ini adalah, that the waters which came down from upstream stood still and rose in a heap very far away at Adam. Jadi air sungai Yordan itu yang sedang mengalir itu berbalik ke hulu. Sedangkan di sisi yang satu lagi yang menuju ke laut Asin itu dikeringkan oleh Tuhan.
Sehingga orang Israel bisa melihat tanah sungai Yordan itu menjadi tanah yang kering, tanah yang padat. Dan ini adalah satu hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umatnya. Dan Alkitab mencatat, kalau kita bandingkan di dalam catatan daripada Mazmur dan catatan daripada Habakuk, kita melihat penulis Alkitab itu mencatat bagian ini dengan detailnya. Saya ajak kita untuk melihat di dalam Mazmur pasal 114, Mazmur pasal yang ke-114 ayat yang ketiga. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ayat kelima. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu. Saudara lihat, pemazmur membongkar rahasia ini. Jadi air sungai Yordan yang sedang mengalir itu berbalik ke hulu. Yang dari atas sudah dibendung oleh Tuhan, yang sedang mengalir itu berbalik ke hulu. Bukan saja demikian, dari kitab Habakuk, kita lihat Habakuk juga mencatat akan bagian ini. Habakuk pasal 3 di dalam ayat ke-10. The mountains saw you, ini terjemahan daripada NKJV. The mountains saw you and trembled. The overflowing of the water passed by. The deep uttered its voice and lifted its hands on high. Waktu air sungai Yordan sedang mengalir itu berbalik ke hulu dan melonjak tinggi sekali. Seperti orang yang mengangkat tangan menyambut Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan air, yang menciptakan air sungai Yordan itu. Akan lewat air sungai Yordan itu menyingkir, lalu kemudian membentuk satu quote-unquote barisan untuk mengangkat tangan dan menyambut sang penciptanya untuk lewat. Saudara saya kasih dalam Tuhan, kenapa Yosua pasal 3 mencatat dengan begitu teliti akan kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib? Ada satu aplikasi praktis yang saya ingin bagikan kepada saudara pada pagi hari. Kita melihat bagaimana air sungai Yordan itu terpisah atau dipisahkan oleh Tuhan. Yang satu ke laut asin, yang satu berbalik ke hulu, dan pada yang sama air di hulu itu dibendung oleh Tuhan. Tuhan sengaja mencatat Yosua pasal 3 ini dan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel untuk meneguhkan iman bangsa Israel. Bukan saja melalui kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu, tetapi Tuhan mau bangsa Israel mengingat firman Tuhan yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian, di dalam permulaan kitab suci, yaitu di pasal pertama dari kitab Kejadian. Saya ajak kita untuk melihat Kejadian pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara perhatikan dengan teliti akan firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 9. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Saudara perhatikan, Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau bangsa Israel mengingat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam catatan dari kitab Musa, yaitu dalam kitab Kejadian, bahwa dialah yang memisahkan air antara air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang sama, yang sedang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sekarang dia sendiri
memisahkan air sungai Yordan, dan dia sendiri memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Jadi bukan dengan apa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tetapi dengan siapa umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memahami ini sebagai satu kebenaran yang sangat indah di dalam hidupmu dan hidup saya. Acap kali kita cenderung melupakan realitas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan Tuhan menyatakan kuasanya melalui firman-Nya. Maka Tuhan akan meneguhkan engkau dan saya melalui firman-Nya yang berkuasa. Amin. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Bukalah kitab suci kita. Bacalah firman Tuhan sampai kebenaran firman Tuhan itu berbicara ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, dan kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya akan menutup khotbah pada pagi hari ini dengan mengajak kita untuk melihat dua aplikasi praktis lainnya yang ada di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga. Mari kita kembali ke Yosua pasal yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Yosua memberikan pesan ini kepada bangsa Israel. Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, Yosua memberi perintah ini, kuduskanlah diri. Dan penulis Ibrani juga mengatakan hal yang sangat penting bagimu dan bagi saya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan Allah. Mari kita lihat di dalam catatan daripada penulis Ibrani, itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-12, pasal yang ke-12 di dalam ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Jangan biarkan noda-noda dosa itu mengotori lensa mata hati kita. Dosa itu mengotori mata hati kita. Dan Alkitab memberitahu kepada kita, kuduskanlah dirimu. Saudara, pada waktu kita mau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, pada waktu kita mau menyeberangi sungai Yordanmu dan juga sungai Yordanku, jangan lupa, kuduskanlah diri kita. Carilah Tuhan, carilah wajah, dan merendahkan diri kita di hadapannya. Mengakui kita tanpa Tuhan tidak berarti. Dan mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Yohanes memberikan satu nasihat yang begitu penting. Akuilah segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita perlu lensa mata hati yang jelas dan tajam untuk bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita mampu melihat Tuhan sedang memimpin kita untuk memulai permulaan yang baru, the new beginning. Kita perlu kekuatan dari Tuhan dan kita perlu kepastian dari Tuhan untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, memulai permulaan yang baru. Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya selalu bertanya, dari mana Yosua mendapat kepastian dan kekuatan untuk
menyeberangi sungai Yordan. Dia begitu yakin Tuhan akan beserta dengannya. Tuhan akan menyeberang di depannya. Dari mana dia dapat kepastian dan kekuatan? Maka aplikasi kedua ini adalah juga dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Dan saya mengajak kita untuk melihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Yosua bangun pagi-pagi. Yosua adalah man of morning. Musa juga dicatat dalam kitab suci selalu bangun pagi-pagi. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bangun pagi-pagi dan mempunyai waktu yang teduh bersama dengan Bapa surga. Apa yang dilakukan oleh Yosua pagi-pagi sekali? Yosua merenungkan perkataan Tuhan yang akan meneguhkan dia dan akan menguatkan dia, dan dia mempunyai iman yang cukup, iman yang berani untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, memimpin umat Tuhan. Mari kita lihat. Yosua merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam catatan daripada kitab suci, mari kita lihat di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31 di dalam ayat yang ketiga. Namun saya akan baca di ayat pertama dan kedua terlebih dahulu. Saudara perhatikan Ulangan pasal 31 di dalam ayat pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, garis bawahi, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Inilah yang direnungkan oleh Yosua. Perkataan Tuhan itu menguatkan Yosua. Tuhan yang akan berjalan di depan, menyeberang terlebih dahulu. Lihat lagi catatan dari Ulangan pasal 31 di dalam ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Tuhan memberikan janji. Dia tidak akan meninggalkan Yosua dan umatnya. Dia tidak akan membiarkan Yosua dan umatnya. Janganlah takut, janganlah patah hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan yang sama juga memberikan janjinya kepadamu dan kepada saya melalui firman. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan janji bahwa Dia senantiasa menyertai kita sekalian, bahkan sampai pada kesudahan. Mari kita lihat. Dalam catatan daripada kitab suci, Matius pasal 28 ayat ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, garis bawahi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. And lo, I am with you always, even to the end of the age.
I am with you always. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus bagimu, bagi gerejanya, bagi saya melalui firman. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Tuhan janji Dia akan menolong kita untuk kita melangkah ke depan bersama dengan Dia, memulai permulaan yang baru. Setiap permulaan baru, bahkan senantiasa di dalam hidup kita. Satu lagi catatan kitab suci yang sangat indah bagi kita semua. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13, di dalam ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? The Lord is our help. Jangan takut. Tuhanlah penolong kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami akan terus mempercayakan diri kami kepadamu dan memegang janji-Mu ya Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang akan menolong kami di dalam setiap langkah kaki kami menapaki hidup ini, menapaki permulaan yang baru. Kami rindu ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami semua, untuk kami melangkah ke depan dengan pasti, dengan iman, beriman kepadamu ya Tuhan, dan beriman kepada firman-Mu ya Tuhan. Beri kepada kami iman yang berani, beri kepada kami iman yang bersandar kepada Tuhan, dan beri kepada kami kekuatan untuk kami memuliakan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah dunia. Jadikan gereja-Mu, Reci, menjadi gereja yang bercahaya, yang terus akan memberitakan kebenaran-Mu, dan Tuhan hadir di tengah-tengah gereja-Mu, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu melalui segenap jemaat-Mu di Reci. Dengarlah doa hamba-Mu ini, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Mari jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh, dan keselamatan dari Yesus Kristus boleh menuntun dan memelihara hidupmu dari hari ini sampai kita bertemu dengan Kristus.
Dan di saat-saat seperti ini, biarlah firman Tuhan meneguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gelisah hidupmu. Percayalah dan bersandarlah penuh kepada Tuhan. Karena Dia adalah gembalamu yang agung, yang menuntun engkau di dalam perjalanan hidupmu. Percayalah, segala sesuatu Ia kerjakan, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah menjaga, memelihara keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan, senantiasa diberkati oleh Dia. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi, ada satu pengumuman yang penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kita akan kembali ke gereja kita di bulan yang akan datang. Ada satu slide roadmap yang akan saya tampilkan pada pagi hari ini. Di bulan Oktober ini, semua ibadah kita tetap berjalan seperti yang sekarang ini. Nanti mulai di awal bulan November, kita perlahan membuka gereja kita. Ibadah Kids Church dijalankan secara Zoom, tetapi mulai jam 9.30 pagi. Orang tua yang membawa anak-anak ke gereja pada bulan November tetap memiliki guru-guru yang akan melayani mereka di gereja. Salt Shakers dan SLCC masih tetap berjalan dengan Zoom meeting ibadah mereka. Nanti pada bulan Desember, sesuai dengan rencana daripada pemerintah New South Wales, maka full kita akan membuka gereja kita. Semua ibadah Kids Church, Salt Shakers, dan Sydney Life kembali seperti semula. Anak-anak sekolah minggu jam 9.30 di gedung gereja kita, dan Sydney Life, Salt Shakers mereka berbakti jam 11.30. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan mendengarkan pengumuman yang lain pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Raja Lili atas pelayanan firman Tuhan di ibadah kami pada pagi hari ini. Dan juga kepada semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Berikut adalah kegiatan gereja. Pendalaman Alkitab. Mari kita bersama belajar dan membahas Alkitab setiap hari Senin jam 8 malam bersama hambanya, Bapak Pendeta Effendi. Apakah yang Anda takutkan terjadi dalam hidupmu? Jatuh miskin, posisi jabatan direbut, atau penyakit? Pernahkah Anda bayangkan hidup Daud dari seorang pahlawan menjadi buronan? Mari kita belajar bersama bagaimana Daud menghadapi pergumulan ini. Mari jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar bersama mendalami firman Tuhan. Prayer Meeting. Jemaat terkasih diajak bersama-sama menyatukan hati, menaikkan pujian, dan berdoa bersama setiap hari Selasa jam 8 malam melalui Zoom. Minggu ini kita akan terlebih khusus mendoakan pelayanan misi. Kiranya kita semua boleh bersama-sama ikut bagian dalam prayer meeting ini, agar kita bisa terus memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan melalui doa. Women Bible Study mengundang setiap para wanita untuk bergabung bersama membahas Alkitab dan buku dengan topik menarik. Women Bible Study minggu ini akan membahas Mazmur 31. Mazmur yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang yang dihimpit oleh duka dan kesedihan yang dalam di saat mengalami keterhilangan yang besar dalam hidupnya. Inilah yang tertulis, "But I trust in you, O Lord. I say you are my God. My times are in your hand." Berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Ibadah Reci Lightsgate Church akan diadakan melalui Zoom pada hari ini pukul 11 siang. Mengundang semua anak-anak untuk bernyanyi bersama disertai dengan pembagian kelas untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas yang telah disiapkan oleh para guru. Dilanjutkan dengan Sydney Life City Church dan Salt Shakers
yang diadakan setiap minggunya pukul 11.30 siang. Siang ini kami mengajak semua para pemuda-pemudi untuk mengikuti Zoom meeting dengan tema Assurance of Answered Prayers. Diambil dari kitab Yohanes yang begitu indah. Bagi generasi muda, mari bergabung bersama dalam ibadah ini. Ibadah minggu depan akan diadakan dengan YouTube streaming pada pukul 9.30 pagi. Ibadah akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Effendi. Mari kita ajak saudara, keluarga, dan teman kita untuk bersama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah live streaming Reci Sydney setiap minggunya. Sekian informasi untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi jemaat Reci sekalian. Sampai jumpa minggu depan.